Ada yang berhormat Bapak Sekolah SD Negeri Sari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Sari. Alhamdulillah, Alhamdulillah Bapak dan Ibu pada siang hari ini masih diberikan kesehatan serta kesempatan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat kumpul di ruang kelas ini dalam acara yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif, nanti yang akan dibawakan oleh CGP dari SD Mabesari, yaitu Ibu Okarina Pusbojowati. Untuk acara yang pertama Bapak dan Ibu, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Selamat Suciyono, kami persilakan. Bersama para guru yang angkatan 8. Ya, angkatan 8. Ini adalah dalam rangka program penguatan yaitu yang direncanakan program yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan adanya penguatan kelima pada sekolah-sekolah siswa. Kelima sendiri yaitu merupakan proyek penguatan profil belajar Pancasila, di mana ada kaitannya atau berkorelasi dengan kurikulum implementasi kurikulum merdeka, sehingga program ini mau tidak mau harus dilaksanakan oleh para guru. Maka pemerintah dengan adanya implementasi kurikulum merdeka ini paling tidak diwajibkan atau disarankan para guru untuk mengikuti program guru penggerak. Nah, SD Mabesari kebetulan pada tahap yang pertama yaitu tahap 6, SD Mabesari juga meloloskan 2 guru penggerak, ya, pengajar penggerak atau guru penggerak sama ya. Oh, ini guru penggerak di tahap 6, dan kali ini istilahnya seminar ya Bapak ya. Menyeminarkan peribasan dari program guru penggerak, di mana proyek K5 ini atau proyek penguatan profil belajar Pancasila sebetulnya kalau kita lihat atau kita tengok ke belakang ini sudah ada pada orde baru, yaitu dengan berkepanjangan P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Hampir-hampir mirip, tapi di sana dikhususkan atau diperuntukkan untuk semua warga Indonesia. Oke. Nah, ini mungkin pemerintah mempunyai review istilahnya, menengok ulang, mengkaji ulang pada pelaksanaan P4. Setelah P4 juga dengan rupanya atau bergantinya rezim orde baru dengan rezim demokrasi atau reformasi, maka sedikit demi sedikit lambat laun Pancasila yang sudah diterapkan pada orde baru akhirnya terkikis. Nah, ini baru terasa berapa tahun setelah reformasi, baru terasa bahwa Pancasila yang menjadi dasar dari kehidupan bangsa kita mulai terkikis, mulai surut. Maka pemerintah dalam hal ini menguatkan lagi melalui K5, yaitu melalui program proyek penguatan profil belajar Pancasila. Mengapa yang disasar adalah pelajar? Karena ini adalah merupakan awal dari bangkitnya atau awal dari
dimulainya penerapan Pancasila sejak dini oleh pemerintah. Jadi mungkin pemerintah baru sadar boleh penguatan Pancasila, penghayatan Pancasila, pengembangan Pancasila itu penting sekali diterapkan di seluruh warga Indonesia, terutama para siswa. Nah, sasaran utama para siswa sehingga panjenengan sebagai guru ini merupakan tulang punggung untuk pengenalan dan untuk mencapai tujuan. Siapa lagi yang bukan guru? Karena nanti ini sasaran dari penguatan mobil Pancasila adalah para siswa. Ini sedikit yang kami sampaikan. Mungkin ke depan ini program ini nggak bisa langsung dimulai tahun 2022 ya, 2022 ya, atau baru satu KM itu 2021 ya, apa 2022 itu IKN mulai dicanangkan. Tidak bisa secara instan anak-anak terus bisa berprofil Pancasila. Mungkin program ini harus berkelanjutan. Mungkin 10-15 tahun yang akan datang pencanakan ini bisa baru kita lihat. Tidak bisa 2022 dicanangkan, 2023 akan ada Pancasila semua, boleh. Maka dengan adanya itu pemerintah mengatakan dulu bergerak yang dimulai dari tahap 1 sampai bertahap-tahap. Maksudnya bertahap-tahap itu tidak terbatas. Kapan? Mungkin saja semua nanti para guru dianjurkan atau diharapkan untuk ikut program guru bergerak. Jadi yang sudah tahu, yang sudah pasti ini dua personil, beliau, Mbak Santi dan Pak Widi, ini nanti bisa memberikan sedikit gambaran atau bimbingan pada guru-guru bergerak yang pada waktu ini baru proses. Sehingga nanti di ajaran ini, ajaran tahun pelajaran 2023-2024, mungkin sebagian guru SD yang ada di Makassari sudah mempunyai dasar P5 yang dibicarakan oleh pemerintah. Sedangkan Bapak Ibu yang belum bisa melaksanakan, kami sarankan, kami harapkan dengan bisa mengikuti jejak para guru penggerak yang sudah lolos atau lulus maupun yang baru proses. Jadi mau tidak mau nanti di tahun ajaran yang akan datang, maka semua siswa, semua guru sudah melaksanakan implementasi kurikulum. Jadi itu yang kami sampaikan, tetap semangat, dan bermanfaat bagi khususnya SD Makassari dan umumnya pendidikan di Indonesia. Karena itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi semoga bermanfaat, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Selamat Sujiwarno, kami yang sebagainya. Mungkin ini kegiatan yang ditunjukkan Ibu, yaitu nanti akan disampaikan diseminasi dari CPP Layanan Pendidikan, yaitu Ibu Karina Puspajawarno. Oke, dari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikan kepada kami. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Makassari Bapak Selamat Sujiwarno, yang kami hormati
Bapak Ibu Guru SD Negeri Magresari, izinkanlah kami menyampaikan pembebasan budaya positif modul 1.4 sebagai bahan aksi nyata kami sebagai tugas untuk melengkapi tugas calon guru kita. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan formatif kepada Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Alasannya apa? Aku mengatakan setuju. Biar disiplin. Kalau saya pribadi tidak setuju, karena memberikan hukuman itu dapat mempengaruhi mental anak, psikologis anak, dan hukuman itu apa ya? Kalau saya itu efek jerahnya hanya sebentar gitu. Lama-kelamaan anak tidak akan jerah dengan hukuman yang dalam arti pasti mereka akan melanggar lagi hukuman tersebut gitu kan. Terus hukuman juga tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik dari diri anak ya. Terus yang kedua, yang ketiga memberikan penghargaan. Saya juga tidak setuju sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu setuju, itu nggak Bapak Ibu ya. Kalau saya memberikan penghargaan demi meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini saya juga tidak setuju. Karena apa? Mereka akan tertarik belajar. Mereka akan belajar itu jika mendapatkan penghargaan, reward, akan mendapatkan reward dari Bapak Ibu. Kalau nggak ada reward, mungkin mereka nggak akan mau belajar, gitu kan? Selanjutnya, topik dalam modul 1.4 budaya positif ini antara lain disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan khas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sedangkan yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi itu sendiri. Topik 1 kali ini kami akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Monggo Bapak Ibu bisa dicoba tangannya kepalakan ya. Sambil ini saya bacakan ya. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, ada di depan Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan membuka dan memberikan sesuatu yang Anda sangat cintai kepada teman Anda, atau Anda akan tetap menggenggam kepala tangan Anda dan tidak akan memberikan kepada teman Anda? Ayo monggo Bapak Ibu. Digenggam saja, besar apa alasannya kenapa digenggam saja? Ya, sesuatu yang kita diinjak dan dimiliki sudah disayang dan dilepas. Oh, Sani nggak mau sesuatu yang sudah dimiliki, yang disayang, nggak mau dilepas, nggak mau dikasihkan kepada yang lain. Kalau Bu Linda, Saya bisa mengasihkan. Bu Linda ini baik hati. Iya. Bu Linda akan memberikan apa yang ia cintai kepada temannya. Alasannya apa Bu Linda? Alasannya karena saya kan ada setiap orang itu membutuhkan sesuatu. Kalau kira-kira orang itu sangat membutuhkan, apa kita tidak mau membantu? Oke, Linda mau memberikan apa yang dicintainya dengan alasan memberikan kepada temannya, barangkali temannya sangat membutuhkan hal itu, ingin berbagi kepada temannya. Berbagi biasa. Luar biasa. Bapak mungkin sudah
selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mudah-mudahan kita tidak yang terakhir. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita sendiri? Ya, diri kita sendiri. Apakah kita bisa mengontrol murid kita sesuai dengan keinginan kita? Tidak. Tidak. Karena yang bisa mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri ya. Di sini ada stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian stimulus responnya, di sini saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, tapi dalam teori kontrol tidak ada seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Setuju ya Bapak Ibu? Kemudian dari teori kontrol tersebut, makna disiplin sendiri yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori kontrol yang kedua, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Antara lain teori motivasi yaitu untuk menghargai hukuman, menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di situ termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal, di mana kita diminta untuk membuat keyakinan kelas terbentuk dalam keyakinan kelas kita masing-masing ya. Dan selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 teori posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, sedangkan yang kelima sebagai manajer. Di sini dulu mungkin posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai guru itu sangat identik ya. Apa-apa pasti setiap murid dikasih hukuman, mungkin karena guru ingin mendapatkan murid ada efek jerah sehingga tidak melakukan hal itu kembali. Tetapi setelah saya dulu mungkin juga seperti itu, kalau murid nggak mengerjakan tugas, ayo dikerjakan 3 kali di buku atau keliling lapangan balik. Tetapi setelah mengikuti CGP hal itu tidak dilakukan karena sudah mendapatkan bekal untuk disiplin positif, terutama teori kontrol dan distribusi. Di sini posisi yang paling baik sebagai guru bagi kita adalah sebagai manajer. Sebelumnya kita juga bisa bertindak sebagai teman kepada murid kita dan sebagai pemantau. Kita memantau apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Kemudian kita sebagai manajer, kita yang menentukan. Sebagai manajer, kita bisa membimbing murid kita, mengetahui apa yang mereka lakukan itu benar atau salah, dan mereka harus berbuat seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini 5 posisi kontrol itu dapat dilakukan dalam segitiga tersebut besi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita harus menanyakan alasan kenapa murid kita
melakukan kesalahan, misal terlambat sekolah. Nah, di sini kita harus melakukan pendekatan dengan murid, ya. Misal ditanya kenapa kamu kemarin nggak masuk sekolah, alasannya apa. Di situ ikut menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Nah, di situ murid dapat menjelaskan bahwa saya nggak dibangunkan Bu karena ayah bekerja melaut malam hari, atau nggak ada tumpangan untuk sekolah misalnya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan bahwa kita sebagai guru harus menanyakan kenapa dia terlambat masuk sekolah misalnya. Di situ apa yang mereka langgar dari keyakinan kelas. Nah, di situ kita dapat menanyakan keyakinan pada murid kita. Kemudian yang selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, antara lain bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Selanjutnya, apakah makna disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin. Makna disiplin apa Bu Santi? Belajar. Ya. Bu Linda menjawab dong. Berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William Deser tadi pada teori kontrol, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi seperti hukuman dan lain sebagainya itu tidak menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa kita ya Bapak Ibu, tetapi melainkan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian kita memasuki topik kedua Bapak Ibu, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jika saya melakukan itu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga jangan membuat atau memerintah diri sendiri. Dan selanjutnya, apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu tadi bertanya restitusi itu apa?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sedikit mengenai siswa yang terlambat nih Bapak Ibu, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi apa, tujuan mulia mereka nih, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika mereka tidak mengerjakan PR dan harus mengerjakan 10 kali di bukunya, itu kan hanya untuk menebus kesalahan mereka, ya. Tapi di sini kita sebagai guru tidak untuk itu. Anak diminta untuk belajar dari kesalahan karena menanyakan segitiga restitusi pada anak. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Di sini terkadang setelah mendapat hukuman, sampai kapan anak itu terkadang masih mengenal, membekas di diri mereka. Mereka kadang mempunyai rasa dendam kepada gurunya karena pernah dihukum, gitu, oke? Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa siswa harus keliling lapangan 2 kali kalau tidak mengerjakan PR, seperti itu. Dan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri apa kesalahan yang sudah siswa kita lakukan. Mereka harus tahu dalam dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Solusi apa yang akan mereka lakukan kalau mereka sering nggak masuk sekolah, lambat, tidak mengerjakan PR, seperti itu. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang memasuki topik yang ketiga Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin dulu Bapak Ibu suka ditempel di kelas-kelas ya, membuat peraturan kelas atau tata tertib kelas ya. Tapi itu nggak berlaku untuk sekarang, yaitu kita harus membuat keyakinan kelas yang mana hal itu dilakukan antara murid dan guru. Kalau tata tertib kan mungkin yang membuat hanya gurunya saja. Tetapi kalau keyakinan, kita bersama murid atau murid sendiri yang menentukan, kolaborasi dengan guru, keyakinan kelas apa yang mereka mau, yang mereka terapkan di kelas mereka masing-masing, dan harus ada konsekuensinya ketika mereka membuat keyakinan kelas tersebut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau tidak dibilang Pak Polisi. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Karena sudah ada aturannya. Karena sudah ada aturannya menurut Nobi. Kemudian apa lagi? Kalau itu agar tidak terkena virus corona yang kemarin COVID-19, COVID-19. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Takut terlambat. Takut terlambat. Oh, dihukum. Oke. Supaya tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan. Evaluasi pelatihan. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik pada diri murid kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian di sini Bapak Ibu ada budaya positif. Budaya positif sendiri yaitu lingkungan yang positif, kita kemudian membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas dalamnya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Di sini ada kesepakatan kelas yang kami guru dan murid yang saling menyayangi.
Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan ilmu. Di situ ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, serta aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian selanjutnya, kegiatan mendalami keyakinan kelas ini ada dalam tabel T dan D. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Memiliki rasa diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Di sini hormat dalam tabel D itu terdengar, terlihat dan berperilaku. Bekerja juga demikian, terdengar, terlihat dan berperilaku. Kemudian hormat tampak seperti dan tidak tampak seperti. Bekerja pun juga begitu, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian next kegiatan pendalaman keyakinan kelas dalam tabel T dan G. Di sini hormat tampak sepertinya, contohnya datang tepat waktu. Tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Terkadang terlebih dari kita yang mengajar di kelas rendah, murid kita sepertinya tidak tampak seperti. Terkadang ketika meminjam barang milik temannya itu tidak dikembalikan dan ditaruh begitu saja, gitu. Di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan yaitu selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jika kita sudah meminjam buku, alangkah baiknya kita meletakkan buku pada tempatnya kembali. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya lebih ke menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghargai orang lain dan berkomitmen bahwa kita harus tepat waktu, harus memiliki komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, yaitu keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu juga kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan lebih bersabar lagi karena menunggu giliran. Menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Selanjutnya perubahan pada modul 1.4, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8, dihukum oleh penghargaan. Contohnya apa nih Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan? Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya Satu anak itu ada yang membuat tugas bagus, tapi yang lain juga membuat tugas, tapi yang cuman yang bagus saja yang diapresiasi, yang lain itu enggak diapresiasi. Ya, kalau menurut Bu Santi, misal diberikan tugas yang mengerjakan yang baik saja yang diberi apresiasi oleh Bapak Ibu guru, sedangkan yang lain tidak, jadi merasa terhukum dihukum oleh penghargaan. Beri tepuk tangan pada Bu Santi. Betul. Dihukum oleh penghargaan. Dengan kata lain ini, dengan penghargaan yang kita berikan kepada murid, itu tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik pada diri murid. Seperti yang saya jelaskan tadi, murid akan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Itu jika diberikan penghargaan saja oleh gurunya. Jika mereka tidak mendapatkan penghargaan atau reward dari gurunya, mungkin mereka akan seenaknya saja.
Hal itu membuat siswa tidak melakukan sesuatu dari dalam dirinya sendiri, tetapi karena embel-embel penghargaan atau reward itu tadi. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya terhadap penghargaan yang kita berikan kepada murid kita. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif serta merusak hubungan. Seperti yang tadi ada rasa iri, kenapa yang diberi reward hanya temanku saja yang saya tidak diberi reward. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan di sini, yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Seperti yang tadi dibilang, mereka hanya akan mengerjakan sebaik-baiknya jika diberikan reward, gitu ya. Dan yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, sudah dijelaskan seperti yang tadi. Tindakan guru di sini, ayo Bapak Ibu monggo biar tidak ngantuk, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya, betul sekali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan alas sekolah, itu juga termasuk hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi karena mereka mencoret-coret kertas milik temannya, itu ya. Konsekuensinya apa? Ya harus dikembalikan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi kenapa botol minumnya terbuka di meja dan membuat nanti nggak nyaman saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Dan yang terakhir, lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK, hukuman. Konsekuensi. Lanjut Bapak Ibu. Oke, di sini hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, betul ya? Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Terkadang ketika anak-anak dihukum itu kita tidak menyadari bahwa itu akan melekat pada dirinya sepanjang waktu, ya, akan diingat-ingat. Dan kita tidak tahu bahwa mereka di depan ketika dihukum itu mereka rasa malunya luar biasa. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek itu saja. Misalnya tadi menumpahkan minuman di meja, dia harus membersihkan, kan dalam waktu itu saja, tidak membekas, gitu kan? Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Paksaan, hukuman itu paksaan karena dari dunia ini. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan anak setelah melakukan kesalahan itu apa, gitu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman seperti push up 15 kali, okay? Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk bagi hukuman. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terkadang ketika ditanya, seperti kemarin Pak Bawi menanyakan ketika upacara, siapa yang membuang tutup tempat sampah di atas genteng kelas 2, tidak ada yang menjawab dari salah satu kelas karena mereka takut. Mereka menyembunyikan kesalahan yang mereka lakukan, okay? Kalau konsekuensi sendiri, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Di sini ada identitas gagal. Hukuman itu merupakan identitas gagal dari seorang guru, bagi seorang guru, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dalam hukuman itu pasti menyakitkan, ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan
tersakiti dengan hukuman yang Bapak Ibu guru berikan. Kemudian perilaku pasif dan agresif itu pasti meningkat kalau anak diberikan hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Kemudian berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu hukuman dari seorang guru. Murid atau anak akan membenci peraturan ketika mendapatkan hukuman. Tetapi identitas sukses sendiri yaitu menciptakan kedisiplinan dari konsekuensi antara murid dan restitusi dari guru. Oke, konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu pendek saja, kalau hukuman dalam waktu panjang tapi ya, kemudian korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman dalam waktu sebentar, penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek saja, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Kemudian membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan apa peraturannya, mampukah kita melaksanakan peraturan tersebut, gitu ya? Dan murid anak akan menghormati peraturan itu. Restitusi sendiri yaitu pilihan yang diberikan kepada seorang guru untuk anak yang melanggar konsekuensi, gitu ya? Untuk menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban itu mendapatkan gantinya, murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan, serta murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, apa yang akan kamu yakini ke depannya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini bagi siswa, ya. Murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Di sini masuk ke dalam topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 posisi kontrol pada seorang guru. Next saja ya videonya. Apa mau dipersani? Di sini ada video penjelasan 5 posisi kontrol. Di sini tadi lupa deh, soalnya nggak dicolokin ke laptop. Di sini ada penjelasan tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. Saja Benomi. Tadi sudah dijelaskan di depan ada 5 posisi kontrol ya, sebagai menghukum, membuat rasa bersalah, aman, memantau dan kecil. Di sini motivasi sendiri, guru berbuat, identitas gagalnya itu sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Gitu ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir murid. Nah, ada juga berceramah dan menggalakkan seharusnya kamu harus berbuat seperti ini, atau itu kecewa dengan kamu karena kamu melakukan hal ini, gitu ya. Itu identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian yang identitas berhasilnya, di sini kita bisa bertindak sebagai teman terhadap murid kita atau pemantau, yaitu menghitung dan mengukur apa yang dilakukan oleh murid kita.
dan identitas berhasil, yaitu kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita yakini, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah yang murid lakukan, menguatkan pribadi diri murid, kemudian murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan yang telah saya buat, gitu ya. Selanjutnya tugas pernyataan. Di sini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya ini? Kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Misalnya, ayo anak-anak diam, nanti bu guru yang dimarahi bapak kepala sekolah jika kamu ramai di dalam kelas, gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kita sebagai pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan melakukan segitiga restitusi, tentunya itu kita sebagai guru, sebagai penerapkannya sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir hukuman kepada murid kita. Selanjutnya bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan, itu biasanya hukuman ya yang dilakukan kepada guru. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti saya akan menyuruhmu mengelilingi lapangan kali ini. Misalnya hukuman untuk membuat murid itu merasa tidak nyaman. Kemudian apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Gitu ya. Itu memperbaiki rasa bersalah anak dan dapat mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kemudian segitiga restitusi yang terakhir. Next saja Bukawi. Segitiga restitusi di sini yaitu yang pertama ada stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sini dalam menstabilkan identitas, setiap orang guru dapat, ibu guru dapat melakukan percakapan dengan murid dengan katakanlah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, gitu ya. Kemudian validasi kebutuhan yaitu dengan mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sedangkan menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, misalnya Bapak Ibu telah membuat keyakinan kelas, gitu ya, atau enggak keyakinan kelas apa yang kamu langgar, gitu ya, menanyakan itu kepada anak. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya, gitu. Kemudian untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu dengan menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian, selanjutnya, di sini validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival? Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain
lain, sikap yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Next. Menanyakan keyakinan di sini. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru dapat berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian intervensi 30 detik. Intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini? Kapan kamu siap untuk memulainya? Gitu nih Bapak Ibu dan lain sebagainya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah pemaparan dari CGP Bu Oktaviana Kusmojawati. Untuk selanjutnya yaitu doa atau penutup. Sebelum acara ini ditutup, alangkah lebih baiknya kita membacakan hamdalah bersama-sama. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya, utamanya dalam mendidik anak-anak belajar di sekolah. Demikian Bapak dan Ibu, kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.